Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil UAS saya tentang SLR Risk Detection, Techniques, Dataset, and Performance. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Reski Arisanti Putri, NIM 245 051905008, Prodi S2 Informatika. Yang pertama ada introduction-nya. Jadi karena saya membahas tentang deteksi ras ini telah menjadi topik yang banyak dibahas dan diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi teknologi seperti keamanan, pengenalan wajah, dan sistem identifikasi otomatis. Sistem ini menggunakan teknologi pemrosesan citra dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengenali atau mendeteksi karakteristik fisik manusia termasuk ras. Deteksi ras ini memiliki berbagai tujuan, salah satunya untuk dalam bidang keamanan, personalisasi, analisis demografi, dan mendukung sistem kesehatan dalam analisis genetik. Untuk pendekatan yang telah dilakukan pada penelitian deteksi ras ini telah mengalami perkembangan juga, baik menggunakan teknik deep learning, machine learning, metode hybrid, ataupun menggunakan metode tradisional. Nah, sehingga diperlukan kajian sistematis berupa systematic literature review ini atau yang disebut dengan SLR yang berguna untuk merangkum penelitian yang sudah pernah dilakukan, mengevaluasi pendekatan yang telah digunakan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan peluang apa saja tentang pengembangan di bidang deteksi ras tersebut. Tujuan penelitian ini ya tentunya untuk memberikan gambaran komprehensif tentang metode dan algoritma deteksi ras, data yang digunakan, serta potensi pengembangan di masa depan untuk meningkatkan akurasi melalui pengembangan metode atau pendekatan baru. Bab 2 ada method and material atau metode dan material yang dibutuhkan. Di sini ada flowchart atau alur kerja tentang SLR. Jadi yang pertama dari database jurnal. Database jurnal ini itu bisa dari saya ambil dari Scopus, IEEE Explore, dan juga dari Google Scholar, di mana dari ketiga database tersebut akan dilakukan pencarian atau filtering kriteria dari jurnal yang ada sehingga didapatkan jurnal-jurnal yang representatif tentang deteksi ras saja. Setelah didapatkan jurnal-jurnal tersebut, nantinya jurnal tersebut akan dianalisis tentang cara kerjanya, metodenya, dan lain-lain. Termasuk teknik yang digunakan, dataset yang digunakan, dan performance atau hasil dari deteksi ras tersebut, yang nantinya akan menciptakan atau mendapatkan sebuah future research atau penelitian yang bisa dilakukan di masa mendatang untuk pengembangan deteksi ras tersebut. Yang pertama ada search strategi seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi pemilihan kata kunci atau frase yang relevan ini menggunakan kata kunci race detection, ethnicity classification, facial recognition, deep learning, machine learning, dan biometrics. Untuk database yang digunakan sendiri ada IEEE Explore, Science Direct, dan Google Scholar. Untuk filtering kriteria, jadi yang pertama ada penelusuran menggunakan semua dokumen. Jadi di alur dokumennya itu saya mendapatkan hasil sebanyak 2.819 dokumen. Kemudian saya filter lagi berdasarkan tahunnya, antara tahun 2011 hingga tahun 2025, sehingga didapatkan 1.872 dokumen. Untuk dokumen tabnya saya pilih yang artikel, sejumlah 629 dokumen didapatkan. Selanjutnya ada source type-nya berupa jurnal dan proceeding sebanyak 603 dokumen, dan language atau bahasanya itu saya menggunakan bahasa yang Inggris sehingga didapatkan totalnya sejumlah 582. Saya filter kembali untuk yang open access atau yang free, tidak berbayar, itu didapatkan senilai 183 dokumen. Untuk screening prosesnya, pada tahap kriteria inklusi, itu ada studi yang relevan. Studi yang relevan tadi itu berdasarkan
keywordnya, yaitu yang mencakup model deep learning, machine learning, atau model hybrid untuk kebutuhan penelitian deteksi ras. Artikel yang diterbitkan juga dalam jurnal atau konferensi yang terindeks. Kriteria eksklusinya itu beberapa artikel yang tidak relevan dengan kata kunci, yang mengandung duplikasi, publikasi non-peer review, atau yang berbahasa non-Inggris akan dihapus dari database ini. Nah, penyaringan awalnya dilakukan berdasarkan judul dan abstrak, kemudian studi yang relevan dievaluasi secara mendalam melalui teks lengkap. Quality assessment atau evaluasi kualitas dari artikel dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan ditinjau dalam SLR ini memenuhi standar metodologi dan kualitas penelitian yang tinggi. Penilaian difokuskan pada beberapa kriteria utama, termasuk kejelasan tujuan, kesesuaian metode yang digunakan, dan validitas temuan yang dilaporkan. Dari hasil evaluasi kualitas ini didapatkan sejumlah 20 artikel yang memenuhi persyaratan tersebut. Ini dari keseluruhan artikel, saya buat tabel sejumlah 20 artikel. Selanjutnya ada diagram prisma. Jadi diagram prisma ini merepresentasikan tentang proses pemilihan literatur dalam SLR. Selanjutnya ada hasil analisis dari SLR. Hasil analisis dari SLR ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada analisis teknik atau teknik yang digunakan, analisis datasetnya, dan performance atau hasilnya. Analisis model atau analisis teknik. Analisis teknik ini menggunakan yang pertama ada teknik deep learning. Penggunaan teknik deep learning ini seperti CNN, DAE, dan model deep learning yang lain. Sedangkan di teknik ekstraksi fitur menggunakan teknik ekstraksi fitur yang digunakan untuk mendapatkan representasi fitur yang optimal, seperti penggunaan HOG dan LBP atau Local Binary Pattern. Selanjutnya ada 3D analisis, pengelolaan gambar 3D untuk mendapatkan representasi dari fitur wajahnya. Transfer learning, yaitu penggunaan model pre-train atau yang telah di-training sebelumnya, contohnya menggunakan model CNN FGG 16. Selanjutnya ada analisis teknik. Analisis teknik ini setelah dilakukan evaluasi didapatkan sejumlah deep learning teknik atau yang menggunakan deep learning teknik ini sebanyak 10, feature ekstraksinya sebanyak 5, 3D analisisnya hanya 1 yang menggunakan 3D analisis, sedangkan untuk transfer learningnya ada 4 jurnal atau 4 penelitian yang menggunakan teknik transfer learning. Nah, berdasarkan hasil analisisnya diketahui bahwa teknik yang paling umum digunakan yaitu menggunakan teknik deep learning yang mendominasi, yaitu sebanyak 10 penelitian. Selanjutnya ada analisis dataset. Analisis dataset ini saya bagi menjadi 3, yaitu untuk representasi data dan representasi ras. Selanjutnya ada representasi untuk model deteksi ras yang baik. Untuk representasi datanya, setelah dianalisis dari beberapa dataset yang digunakan pada keseluruhan total 20 jurnal penelitian, didapatkan hasil bahwa dataset PUPT Equalis Face dataset yang jumlahnya mencapai 1,3 juta dan Vimer dataset memiliki representasi yang baik. Memiliki representasi yang baik ini karena dia itu memiliki ketersediaan data yang tinggi. Dengan jumlah dataset yang besar ini, penelitian berbasis deteksi ras akan menghasilkan sistem deteksi yang optimal. Untuk representasi rasnya, ras Asia, Afrika, Amerika, dan Kaukasia itu sering muncul di beberapa dataset yang menunjukkan keberagaman dalam ras tersebut. Representasi untuk model deteksi ras. Model deep learning biasanya memerlukan representasi fitur yang banyak, sehingga dibutuhkan dataset yang lebih besar. Dataset dengan jumlah yang relatif kecil digunakan untuk eksperimen awal atau metode tradisional.
Selanjutnya ada analisis performance-nya. Analisis performance ini saya bagi menjadi 4 akurasi, yaitu yang pertama ada akurasi yang sangat tinggi, di mana nilainya adalah di atas 95%. Penelitian dengan akurasi yang sangat tinggi ini menunjukkan kombinasi yang kuat antara teknik deep learning, metode ekstraksi fitur yang andal seperti HOG dan LPP, serta dataset yang komprehensif atau dataset yang merepresentasikan fitur-fiturnya. Contohnya saja penelitian yang dilakukan oleh Mazida Ahmed yang menggunakan arsitektur RNet atau pengembangan dari CNN, dan dataset yang digunakan menggunakan Equalis PPT, yaitu yang tadi sejumlah 1,3 juta itu. Namun dia hanya menggunakan sebanyak 400.000 data dengan 4 kelas, itu sudah menghasilkan akurasi sebesar 97%. Selanjutnya ada akurasi yang tinggi, yaitu sekitar 90-95%. Nah, di akurasi ini mencerminkan pendekatannya itu sudah solid, ya meskipun masih ada beberapa tantangan seperti keterbatasan dataset atau mungkin di variasi metodenya. Contohnya pada hybrid method yang diusulkan oleh Asya Sukumaran, di mana Asya menggabungkan metode tradisional MSER dan SORF dengan deep learning DBN yang menghasilkan akurasi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan metode dapat memberikan hasil yang cukup baik meskipun dataset memiliki keterbatasan. Selanjutnya ada akurasi moderat atau antara 70-89%. Akurasi dalam kisaran ini sering mencerminkan tantangan seperti keterbatasan dataset, misalnya dataset kecil atau tidak seimbang, atau variasi pose yang menghambat kemampuan model untuk melakukan generalisasi. Sedangkan di akurasi yang lumayan kecil atau kurang dari 70% ini sebenarnya menunjukkan keterbatasan yang signifikan, baik dalam metode yang digunakan maupun dataset yang digunakan. Contohnya dalam penelitian klasifikasi etnis Arab yang menggunakan custom dataset dengan model CNN pre-train yang hanya mencapai akurasi sebesar 56,97%. Kesimpulannya, jadi yang pertama ada tren metode yang digunakan sesuai dari analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan tren metode yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan teknik model deep learning. Model deep learning ini dipilih untuk penelitian dengan melibatkan dataset yang besar karena kemampuannya untuk melakukan ekstraksi fitur yang kompleks dan melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun untuk keterbatasannya, penggunaan teknik deep learning ini tidak selalu menjamin hasil yang baik, apalagi jika dataset yang digunakan memiliki variansi yang kurang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dataset sangat mempengaruhi performa model dari deep learning tersebut. Pentingnya teknik ekstraksi fitur. Jadi karena beberapa penelitian itu menggunakan metode tradisional yaitu teknik ekstraksi fitur dan memberikan hasil yang optimal atau yang cukup kompetitif dengan model deep learning. Jadi teknik ekstraksi fitur ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan akurasi deteksi ras. Dengan memilih fitur wajar yang lebih optimal, hasil akurasi dapat lebih baik. Teknik seperti HOG dan LPP telah terbukti memberikan hasil yang kompetitif di beberapa penelitian. Untuk future research-nya atau penelitiannya akan datang, mungkin bisa mengembangkan model hybrid learning sehingga dapat menggabungkan keunggulan dari beberapa teknik, misal penggunaan metode tradisional dengan deep learning, atau yang tadi dia pakai ekstraksi fiturnya menggunakan HOG dan LPP, namun nanti untuk classifiernya bisa menggunakan algoritma deep learning, sehingga model yang dihasilkan juga akan lebih fleksibel dan akurat. Selain itu, pemilihan dataset yang sesuai itu juga mempengaruhi akurasinya. Terbukti dari dataset Arab tadi, meskipun dia menggunakan
CNN FGG 16 yang tentu sudah berhasil diterapkan di berbagai klasifikasi gambar, namun ternyata di klasifikasi etnis itu mendapatkan hasil yang kurang bagus. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan atau diskusi saya silakan di kolom komentar. Terima kasih.